duduk tadi saya, jadi mati dia. Ya. Karena biasa pendeta memang selalu berdiri kalau bicara, kan begitu. Iya. Ya. Tes satu. Oke. Istilah apostol, yaitu kan dari bahasa Yunaninya, bahasa Latinnya itu missioner, bahasa Inggrisnya missionary, missionaries bahasa Indonesianya. Jadi memang nomensen ini misionaris ke tanah Batak dan juga misionaris bagi orang Batak dan misionaris dari orang Batak. Jadi kalau kita sebutkan apostol ala Batak, saya pikir itu istilah yang sangat tepat tentang tugasnya, tentang penugasannya. Jadi dalam sejarah penginjilan di tanah Batak, kita bisa melihat bahwa ada perubahan yang sangat-sangat signifikan dalam kehidupan orang Batak. Itu sebabnya pendidikan ini adalah salah satu kunci utama dalam hal penginjilan. Jadi karena dia sangat penting pendidikan ini, maka RMG atau Batak Mission yang ditugaskan ke daerah ini selalu memberikan perhatian kepada pendidikan. Jadi dalam paper ini saya tidak uraikan secara detail, tapi mari kita bisa melihat. Dan saya membagi dalam paper ini bagaimana nomensen akhirnya pendidikan itu memang melekat di dalam dirinya. Masalah pendidikan dari bacaan yang saya pakai, kita melihat bahwa sejak dia masih kecil, ya memang di awal kalau Lehman menuliskan itu, dia nggak terlalu suka untuk belajar. Tapi kemudian ketika dia bertemu dengan guru yang baru mengajar, saya tuliskan di sini Tuan Carlsen, diceritakan oleh Carlsen bahwa misionaris pergi to the hidden world kepada orang-orang kafir memberitakan Injil. Inilah yang akhirnya menarik minat Nomensen untuk mau terus belajar dan belajar. Jadi ada juga pengaruh pendidikan itu kepada dirinya, membentuk karakter dalam dirinya bahwa saya harus pergi ke dunia orang kafir untuk memberitakan Injil, tetapi saya harus memperlengkapi diri saya dengan pendidikan. Mimpi dan harapannya itu ini melekat dalam dirinya. Jadi kalau kita baca dalam biografi Nomensen, beberapa kali dia menghadapi penyakit. Bahkan ada dokter yang mengatakan, wah ini susah sekali untuk disembuhkan. Tetapi itu tidak menghambat keinginannya untuk pergi ke dunia orang kafir untuk memberitakan Injil. Tetapi semangat itu terus ada, terus menyala. Dan untuk itu dia tetap memberikan waktu untuk belajar, untuk menyelesaikan pendidikannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian setelah dia menyelesaikan pendidikan dasar, kemudian Nomensen berusaha untuk menjadi asisten guru. Asisten guru di sekitar wilayahnya di selatan Denmark itu, tidak di kota kelahirannya saja, tetapi di kota-kota pelabuhan yang dekat situ dia berusaha untuk menjadi guru pembantu atau asisten guru, dan kemudian dia bisa berhasil mendapatkan sertifikat untuk menjadi asisten guru, dan kemudian pada tahun-tahun berikutnya dia melanjutkan pendidikannya, ujiannya untuk bisa menjadi guru. Jadi tidak lagi asisten guru, tetapi dia mau menjadi guru. Dan kemudian dia menjadi guru di satu kota, Goteskop, pada 1855 sampai 1856. Kenapa? Dia sudah berupaya mendapatkan sertifikat untuk menjadi guru, ijazah menjadi guru,
tetapi hanya 1 tahun saja dipakai. Ini karena memang sebelumnya dia sudah kasih tahu sama kepala sekolah ya, bahwa keinginannya pertama-tama adalah untuk pergi ke dunia kafir, tanda petik, untuk pergi memberitakan Injil. Jadi setelah 1 tahun, kemudian dia memenuhi persyaratan untuk ikut ujian di sekolah sending di Barmen, dan dia diterima. Bahkan menurut catatan yang saya baca, bahwa Novenson juga dia menjadi seorang murid yang betul-betul outstanding. Dia menjadi murid yang punya nilai lebih selama mengikuti masa pendidikan di sekolah misionaris yang ada di Barmen. Jadi waktu itu dia diterima. Kayaknya harus kejar-kejar dari sana. Oke. Dan akhirnya dia menyelesaikan pendidikan pelatihan sebagai misionaris, lalu dia ditahbiskan Oktober 1861, dan selama mengikuti pendidikan di Barmen, pendidikan misionaris, dia mendapatkan bagaimana bahwa pendidikan atau sekolah itu ini harus berjalan beriringan dengan pekerjaan kabaran Injil. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dan waktu itu juga sudah ada kebijakan dari RMG bahwa setiap dimulai pos PI di mission station itu harus selalu ada dibuka sekolah. Itu menjadi ketetapan dari apa yang disebut dengan General Direction oleh RMG. Jadi dalam satu bagian section 3 ini dikatakan tentang pendirian gereja di wilayah yang bukan Kristen itu harus ada sekolah. Karena apa? Anak-anak misionaris, anak-anak guru pembantu itu harus mendapatkan pendidikan yang dibangun oleh misionaris di dekat gereja yang akan dibangun itu. Jadi ini merupakan ketetapan oleh RMG. Jadi setiap misionaris mendirikan jemaat meskipun kecil, tetap harus ada sekolah untuk anak-anak mereka dan untuk anak-anak guru-guru pembantu yang bekerja dengan misionaris itu. Lalu ini akan menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar stasiun itu untuk juga mengikuti pendidikan. Jadi strateginya pas dan tujuannya pas. Baik. Jadi ini sudah merupakan ketetapan dari RMG pada saat itu. Kalau diutus misionaris harus ada di situ sekolah untuk anak-anak mereka dan untuk orang-orang yang ada di sekitar itu. Tetapi memang harus juga dalam General Direction itu dikatakan bahwa harus juga diperlengkapi oleh guru-guru dari penduduk lokal. Jadi seorang misionaris tidak bisa dia hanya bekerja sendiri menjadi misionaris, tetapi dia harus memperlengkapi orang-orang di lokal itu dengan pendidikan yang memadai sehingga mereka bisa membantu menjadi teman sekerja dari para misionaris. Itu sebabnya seperti sejarah di HKBP ini langsung terdengar. Bisa. Ya, saya coba karena biasanya orang Semarang lebih lembut suaranya. Ya. Di sejarah HKBP juga akhirnya mulai dari Parosoran dibangun seminari untuk penduduk lokal dipersiapkan menjadi guru pembantu, guru setting dan menjadi pendeta. Kemudian akhirnya dipindah ke Pansur Napikul, dari Pansur Napikul dipindah ke Sipopolon, kemudian
menambah fasilitas pendidikan, dibangunlah di Naromonda. Jadi itulah sejarah. Dan awalnya ini memang RMB sendiri sudah menetapkan misionaris harus dipersiapkan orang-orang penduduk lokal yang bisa membantu, bukan hanya membantu berkhotbah, mengabarkan Injil, tetapi yang paling penting adalah membantu menerjemahkan materi-materi dalam bahasa lokal. Jadi ini selain sudah diperintahkan oleh RMG, tetapi juga Nomensen melihat ini sebagai sesuatu yang sangat penting, sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menjalankan tugas penginjilan itu. Lalu kita melihat bahwa Nomensen dalam tahapan baru, karena dia akan diberangkatkan ke Sumatera. Setelah dia selesai pendidikannya di Barmen, maka dia mencari kapalnya di Amsterdam. Dalam sejarah HKBP itu sangat jelas diberitahukan. Di Amsterdam inilah dia sambil menunggu kapal, dia bertemu dengan Van der Toek, seorang peneliti dan ahli bahasa yang sudah mempelajari bahasa Batak di Barus atas penugasan lembaga Alkitab Nederland. Jadi dia sudah memahami sejarah orang Batak, sudah memahami tentang bahasa Batak, kemudian juga budaya Batak, dan inilah yang dibagikan kepada Nomensen sebelum dia berlayar dari Belanda menuju ke Indonesia, atau tepatnya ke Padang waktu itu tujuan kapalnya. Dan pengakuan yang ini dituliskan oleh Lehmann, bahwa pengakuan Nomensen ketika dia belajar bahasa Batak itu dari Van der Toek, dia mengatakan ini bahasa very complicated, lebih sulit dari bahasa India, lebih sulit dari bahasa Jawa, bahasa Batak ini. Tetapi meskipun demikian, kecintaan Nomensen untuk tetap terus masuk ke tanah Batak ini tidak terganggu oleh sulitnya, complicatednya struktur bahasa Batak itu. Belum lagi dia harus belajar ketika dia sampai di Barus, dia memang tidak terlalu intens untuk mempelajari aksara Batak, tetapi dengan bahasa Batak yang bertuliskan Latin itu, dia berupaya untuk memahami struktur bahasa Batak itu dengan lebih baik. Kemudian sampailah dia di Padang. Dari Padang dia ambil kapal kecil lagi ke Sibolga. Dari Sibolga dia akhirnya menetap di Barus untuk mempelajari lebih banyak tentang Batak. Dan di situ dia juga mengajar kepada anak-anak di Kota Barus. Karena kecintaannya terhadap pendidikan itu luar biasa. Meskipun di Barus penduduknya banyak yang beragama Islam. Dan kemudian akhirnya dia menyadari bukan ini dunia yang mau dituju. Aku harus masuk ke jantungnya orang Batak. Jadi dia sebentar saja berada di Barus, tetapi tetap dia memanfaatkan untuk mengajar di sana. Jadi setelah itu dia akhirnya pergi ke Sipirok, bertemu dengan misionaris yang sudah memutuskan, karena dia sampai di Sipirok sudah diputuskan tentang penginjilan langsung ke Silitu. Dan tetapi dia tinggal di sana untuk sementara. Kemudian di Parosoran lah dia menjalankan tugasnya 1863, dan di situ dia mendirikan juga sekolah. Kalau dalam bahasanya buku biografi yang dituliskan Lehmann, disebutkan sekolahnya itu sebagai Soko. Tetapi dari tulisan Gereja Angkola itu disebutkan sebagai sekolah Topas. Ya, sekolah Topas waktu itu. Jadi karena memang sangat sederhana dimulai, lalu kemudian di sana dia pelan-pelan dia melengkapilah sekolah Topas itu, sekolah Soko itu dengan bangku panjang, bench.
supaya seperti sekolah-sekolah di Eropa katanya. Jadi itu dilakukan oleh Lomensen. Hanya memang pada saat itu kan di daerah Parosoran, di daerah Sepirok itu bukan hanya orang Batak atau orang Kristen yang ada di situ. Kristen masih sangat sedikit waktu itu. Bahkan awal-awal baptis pun belum seberapa. Tetapi Islam sudah banyak di situ. Pemerintah Belanda melihat bahwa sekolah sending jangan ini satu-satunya sekolah yang ada di Parosoran, maka dibangunlah juga sekolah untuk orang umum, khususnya yang belum beragama dan yang beragama Islam. Lalu ini menjadi perkumpulan bagi para misionaris yang ada di situ, menjadi perkumpulan. Dan memang kemudian akhirnya setelah beberapa tahun di Parosoran itu naik kelas lah dari sekolah rakyat, sekolah sending itu, kemudian menjadi seminari Parosoran yang pertama itu. Sementara Lomensen ketika berkumpul dengan sekolah yang didirikan pemerintah, di situ dia mendapat diingatkan kembali oleh direktur misi bahwa kalau di sini Inspektur Badan Misi Dr. von Roden mengingatkan akan kerinduannya untuk pergi menginjili ke Toba dan Selindung, atau terbalik, ke Selindung dan ke Toba. Hal ini akhirnya disampaikan kepada Lomensen dan sudah diputuskan dalam konferensi tahunan para misionaris bahwa memang Lomensen wilayah pelayanannya adalah Selindung. Memasuki daerah Selindung, ya ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh Lomensen dan kawan-kawannya. Karena ada pertentangan, tidak boleh masuk, tidak boleh mendirikan kampung, kemudian dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan akhirnya Huta Damai itu terbentuk. Huta Damai itu terdiri dari banyak orang yang terusir oleh keluarganya karena menjadi Kristen, dan kemudian ditampung oleh Lomensen. Mereka bersama-sama di Huta Damai itu. Meskipun memang tetap tantangan tetap ada, karena Sisingamangaraja 12 tetap masih anti kolonial, anti kulit putih. Jadi ini menjadi tantangan khusus bagi Lomensen di dalam melakukan tugas penginjilannya. Meskipun sudah berada di Huta Damai yang dibangun untuk orang-orang Kristen pada saat itu. Jadi untuk ini memang Lomensen dia tidak berhenti di situ. Lalu kalau kita masuk ke poin keempat, karena Lomensen sudah berada di tempat yang ditujukan kepadanya, maka dia berusaha untuk mendirikan sekolah di beberapa tempat. Bahkan dia sendiri ikut mengajar. Lomensen ikut mengajar meskipun muridnya sedikit, dan dia mempersiapkan bahan-bahan pengajarannya juga. Dan seperti yang sudah disebutkan di depan, bahwa Lomensen juga mempersiapkan asisten-asisten atau guru-guru pembantu yang akan menolong dia. Jadi dari sisi kita melihat bahwa Lomensen sama dengan kebijakan RMG menerapkan apa yang disebut dengan participative leadership. Participative leadership ini adalah bagaimana seorang pemimpin dia melibatkan banyak orang untuk mencapai tujuan itu. Jadi ini diterapkan oleh Lomensen bagaimana sebagai penginjil dan juga sebagai pemimpin di tempat itu dia menerapkan participative leadership untuk mempercepat proses atau tugas yang telah diserahkan, khususnya dalam hal ini adalah kegiatan penginjilan itu. Jadi kita melihat bahwa dalam tata gereja yang sudah diputuskan 1881 disebutkan bahwa sekolah harus didirikan di setiap kampung di mana terdapat sekurang-kurangnya 50 keluarga, atau jika terdapat 50 keluarga di beberapa kampung yang berdekatan harus dibangun sekolah. Ini yang disebutkan dalam tata gereja 1881. Pada kenyataannya memang
terdapat sekolah yang didirikan dengan jumlah keluarga yang tidak sampai 50. Tetapi itu bukan berarti bahwa tugas kekecilan melalui pendidikan itu berhenti. Tidak. Itu diteruskan. Meskipun sudah diaturkan dalam peraturan 50 keluarga ada satu sekolah. Tetapi karena memang ada kampung yang kecil, akhirnya nggak sampai 50, tapi pendidikan harus sudah dijalankan. Dan pada saat itu, di awal-awal itu sampai 1873, Holland bawa murid-murid yang mengikuti pendidikan. Karena ya ada banyak faktor budaya, kemudian kedudukan perempuan dalam budaya kita yang tidak diberi ruang yang cukup luas. Tapi kemudian mulai 1874 akhirnya adalah perempuan yang mengikuti pendidikan, meskipun itu untuk tingkat dasar, pendidikan di tingkat dasar. Lalu kemudian ini kemudian berkembang terus bahwa perempuan akhirnya bisa mendapatkan kesempatan belajar karena dilibatkanlah istri-istri misionaris, istri-istri guru sending ini dilibatkan untuk mengajar anak-anak perempuan. Jadi kesempatan itu akhirnya terbuka dan kepada anak-anak perempuan diberikan pelajaran tambahan menjahit, masalah kesehatan, masalah kebersihan, ini kemudian diberikan kepada mereka. Jadi kita melihat ada perkembangan yang signifikan di dalam proses pendidikan di tanah Batak ini. Lalu saya menekankan agar mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, bahwa di Pansur Napitu setelah tadi di Parosurat, di Pansur Napitu kemudian didirikanlah sekolah untuk guru membantu dan untuk pemberita-pemberita Injil. Dan pada saat itu kita melihat nama Mogensen, Johansen, Mori, inilah yang mengajar pada saat itu. Ada sekitar 20 orang yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar atau sekolah dasar. Kemudian mereka mengikuti pelajaran untuk masuk kepada sekolah-sekolah guru bantu itu. Dan dikenal juga sekolah perdagangan pada saat itu. Karena apa? Karena satu misionaris tinggal di sini, satu misionaris tinggal di sana, lalu muridnya lain datang menjumpai misionaris ini sebagai gurunya, sehingga disebutlah dengan sekolah perdagangan. Jadi bukan sekolahnya dipindah ke sana kemari, tetapi muridnya yang berdiri dari satu tempat ke tempat lain dan untuk mendapatkan ilmu, lalu disebutlah ini sebagai sekolah nomor dalam-dalam. Lalu kemudian pada 1877 akhirnya di Pansur Napitu didirikanlah bangunan untuk sekolah misionaris itu. Jadi untuk mendukung proses belajar ini ternyata tidak cukup dana fasilitas. Maka kita melihat bahwa keinginan, kerinduan orang-orang tua pada saat itu adalah bagaimana mengirim anak-anak mereka ke sekolah yang lebih tinggi, dengan alasan disebutkan bahwa orang tua ini menginginkan agar anak mereka tidak hanya cukup sampai sekolah dasar, tetapi mereka mau supaya anak-anak mereka juga menjadi guru. Selain menjadi guru, ada kesempatan bekerja di kantor pemerintahan kalau pendidikannya sudah lebih tinggi. Jadi karena itu sekolah untuk guru yang dibangun di Pansur Napitu itu ternyata tidak mencukupi. Dan kemudian setelah rapat para misionaris konferensi, dipindahlah seminari dari Pansur Napitu ke Sipoho. Tetapi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tidak cukup juga, karena orang-orang yang dari daerah Toba ini untuk pergi ke Sipoho itu terlalu jauh, maka dibangunlah di Narmada sekolah atau
seminari kedua, karena sudah di Sikoholon, yang dipindahkan dari Pancurnapi itu pindah ke Sikoholon, itulah seminari 1. Seminari 2 inilah yang ada di Narumonda. Bagaimana kisah yang ada di Parosorat itu sudah selesai, nggak lagi dilanjutkan. Kemudian kita melihat bahwa setelah bertambah para guru-guru pembantu, para guru-guru sending yang tamat dari baik itu dari Narumonda, baik itu dari Sikoholon, maka Nomensen melihat bahwa proses pembekalan para calon-calon misionaris ini sudah cukup dan tenaga juga sudah cukup. Akhirnya pekerjaan pekabaran Injil itu diteruskanlah ke daerah utara dan kemudian masuk ke Samosir di 1900 dan 1903 diputuskanlah untuk masuk ke Simalungun. Jadi secara khusus untuk Simalungun itu dalam rapat para misionaris, konferensi para misionaris itu melihat ada beberapa alasan kenapa harus masuk ke Simalungun. Yang pertama, bahwa tantangan untuk Simalungun berbeda karena faktor bahasa dan budaya yang harus betul-betul dipersiapkan. Lalu yang kedua adalah karena wilayah Simalungun ini di tanda petik dimudahkan karena sudah menjadi wilayah Sumatera Timur dalam pemerintahan kolonial Belanda, karena memang selama ini Nomensen selalu berkomunikasi kepada pemerintahan Belanda untuk mendapatkan izin masuk ke wilayah tertentu. Jadi ini alasan kedua, karena itu sudah menjadi wilayah pemerintahan Belanda di Sumatera Timur. Ini akan sangat membantu. Dan kemudian menjadi alasan berikutnya adalah karena Simalungun ini sudah mulai dimasuki agama Islam yang masuk dari Batubara. Masuk dari Batubara, sudah masuk ke Siantar, bahkan Raja Siantar sendiri pun sudah Islam pada saat itu, sehingga ini menjadi tantangan bagi badan sending, khususnya sending Batak, bagaimana untuk menjangkau itu lebih baik lagi. Dan kita melihat bahwa percakapan antara Nomensen dengan raja-raja Simalungun, karena secara struktur sosial dan pemerintahan Simalungun itu terorganisir, terstruktur, disebut dengan feodal, karena memang ada 7 raja-raja yang ada di Simalungun, lengkap dengan struktur pemerintahan dan wilayah kekuasaannya. Jadi Nomensen itu langsung bertemu dengan para raja membuka pintu, membuka kesempatan kepada Nomensen, karena Nomensen mengatakan, izinkan kami dari Batak Mission untuk mendidik anak-anak Simalungun menjadi lebih baik lagi dan untuk membentuk karakter mereka dengan agama yang lebih baik lagi, sehingga para raja akhirnya welcome, meskipun raja-raja tidak langsung juga menjadi orang Kristen. Kalau kita bandingkan dengan sejarah penginjilan di wilayah yang lain yang mempunyai struktur kerajaan, jadi prinsip itu tidak bisa diterapkan di Simalungun, karena ada dalam bahasa misiologi cuius regio deus religio, artinya kalau sudah raja ditangkap maka rakyat semua bisa dikuasai, atau dengan bahasa kalau raja sudah menjadi Kristen maka rakyatnya semua akan menjadi Kristen. Jadi itu dalam sejarah di tempat lain itu terjadi memang, tetapi di Simalungun hal itu tidak terjadi, karena raja mengatakan biarkan mereka memilih apa agama yang mereka akan anut. Jadi itu yang terjadi di Simalungun. Dan kita melihat sekolah juga dimulai, dan ada kekhususan dalam sejarah gereja bahwa ketika Nomensen meminta izin kepada raja, maka raja memberikan teras rumahnya.
sekolah bagi anak-anak Simalungun pada saat itu. Hanya memang kendala yang belum dipersiapkan dengan baik adalah soal bahasa. Jadi ini sedikit kendala. Padahal no mention mau masuk ke Tanah Batak dia belajar bahasa Batak, tetapi ketika memulai penginjilan ke Simalungun dia tidak menekankan bahasa Simalungun, sehingga agak lambat sedikit perkembangan di Simalungun. Anak tahun misionaris ditempatkan baru ada orang yang dibaptis. Memang 1904 Nomensen juga menempatkan misionaris yang namanya adalah GK Simon itu di Banda, di Simalungun bawah. Simon dia mulai karena dia belajar bahasa Simalungun sedikit-sedikit dan dia sudah mulai mempersiapkan materi pelajaran anak sekolah, dan untuk penginjilan dia mulai terjemahkan ke dalam bahasa Simalungun. Hanya memang kalau orang Simalungun membacanya ini agak sedikit lucu. Karena apa? Dalam pikiran GK Simon, misionaris GK Simon, di Simalungun itu semua pakai ja. Lalu diterjemahkanlah Matius menjadi ja Matius, Lukas menjadi ja Lukas. Jadi memang itu karena dianggap semua nama-nama para petinggi di Simalungun harus pakai ja. Ternyata akhirnya jadi lucu juga membaca itu. Hanya memang tugas itu tidak berlangsung lama. GK Simon tidak lama kemudian dia harus kembali ke Eropa karena dia sakit, dan tidak ada ditempatkan di bandar pengganti misionaris, tetapi sudah langsung ke Pematang Siantar. Jadi dalam sejarah KBP Pematang Siantar tidak lagi diteruskan pekerjaan sampai ke bandar, karena memang sudah berdatangan secara gradually, secara terus-menerus itu orang-orang dari Tapanuli berdatangan ke kota Pematang Siantar, sehingga gereja yang dibangun di Pematang Siantar itu fokus kepada mereka yang datang, yang masuk ke kota Pematang Siantar. Dan ini bisa kita baca juga dalam sejarah AKBP Pematang Siantar. Dan saya nggak akan teruskan bicara tentang Simalungun, karena kalau saya bicara terus Simalungun tambah 2 sesi lagi nih Pak. Ya, jadi saya hentikan sampai di situ aja tentang perkembangan sampai di Simalungun. Lalu dari apa yang berusaha saya gambarkan itu, ada beberapa catatan kita melihat dalam perjalanan hidupnya Ludwig Nomensen. Yang pertama, kita melihat bahwa keinginan kuat itu ada dalam diri Nomensen. Aku harus pergi ke daerah orang kafir. Dia masih belum tahu apa-apa tentang penginjilan, tetapi sudah ada keinginan yang kuat. Ya tentu ini juga bagaimana kita melihat gereja kita, harusnya keinginan yang kuat itu selalu harus kita bina. Jadi jangan kalau sudah ada yang berkeinginan langsung di stop. Tak mulai muncul rumah sih ya. Tidak seperti itu. Tapi terus dikasih kesempatan. Bahkan Nomensen sendiri ketika dia sudah menjadi guru diingatkan, ingat, kau kan ingin menjadi misionaris. Jadi ada keinginan yang kuat itu. Ini yang pertama-tama kita lihat dalam diri Nomensen. Yang kedua, ini soal pendidikan itu. Memang pendidikan itu sesuatu yang betul-betul tidak bisa dipisahkan dari tugas pekabaran Injil. Tidak bisa. Karena melalui pendidikan ini adalah menjadi langkah yang paling tepat untuk bisa menyampaikan Injil itu dengan baik. Lalu yang ketiga, seperti yang dilakukan oleh Nomensen, dia selalu melibatkan banyak orang. Bagaimana supaya lebih banyak lagi yang ikut berpartisipasi dalam tugas penginjilan dan juga pendidikan. Jadi nggak bisa main sendiri-sendiri. Maaf kalau saya katakan di sini ada pendeta saya dari GKPS. Di GKPS saya nggak tahu dengan pendeta saya meneliti. Di GKPS ada sekolah gereja, ada gereja bersamping-sampingan, tetapi para halaman di gereja
di samping gerejanya. Sementara kita melihat mulai dari RMG, mulai dari apa yang ditekankan oleh Convention, kalau ada sekolah di situ, ada gereja di situ, sekolah juga harus ada. Dan siapa yang mengurus sekolah ini adalah orang gereja. Jadi ini menjadi bahan evaluasi juga bagi kami di GKPS. Maka ketika sekolahnya mau gugur, ya sintuan pendeta yang ada di situ, itu urusan yayasan pendidikan gitu. Ternyata tidak seperti itu yang ditanamkan oleh Convention. Mudah-mudahan di HKBP atau di HKI atau di GKPI di GKPI tidak seperti itu. Tapi ini menjadi nilai yang bisa kita lihat juga dari apa yang dilakukan oleh Convention. Kemudian kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Convention ini dia berupaya meskipun belum pernah ada dapat subsidi dari pemerintah, dia tetap melakukan. Memang kemudian pemerintah Belanda juga memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah. Artinya kita tidak menuntut kembali pemerintah memberikan subsidi sehingga sekolah kita disebut dengan SD bersubsidi, tidak lagi seperti itu. Tetapi yang mau kita lihat adalah bagaimana Convention akhirnya membuka diri kepada pemerintah, kepada perusahaan, kepada siapapun untuk ikut membantu sekolah itu. Jadi kalau di HKBP ini tidak menjadi masalah lagi, karena ada banyak pihak yang ikut membantu. Kemudian bagaimana ke depan yang akan kita lakukan? Sekolah-sekolah gereja ini perkumpulan kami juga di GKPS. Perkumpulan kita adalah ketika sekolah kita didirikan, sekolah kita menjadi tutup. Lalu setelah tutup, ya bangunannya jadi persoalan. Ini kembali ke siapa? Lalu orang-orang sempat mengatakan, opo kudu yang kasih tanah ini untuk sekolah, karena itu kembali kepada kami. Itu jadi persoalan juga, karena sudah tidak lagi digunakan. Tetapi bagaimana kita melihat semangat Convention itu, ini juga masih bisa kita terapkan. Bahwa Convention itu berbicara bahwa melalui pendidikan itu orang-orang menjadi paham tentang Injil dan menjadi orang Kristen yang setia. Artinya apa? Bahwa Convention ingin menciptakan generasi-generasi unggul. Generasi-generasi unggul ini, ya tentu bisa kita lakukan. Tidak harus di setiap jemaat harus ada sekolah, kemudian baru bisa ada generasi unggul. Tetapi bagaimana kita memikirkan? Mohon maaf, kalau belakangan ini secara kritis saya juga berbicara kepada kawan-kawan bahwa banyak sekali sekolah, termasuk di dalamnya sekolah-sekolah Kristen, yang akhirnya hanya menjadi penopang untuk memberikan sertifikat saja. Soal generasi unggul itu tidak lagi menjadi perhatian. Yang penting banyak sarjana, yang penting banyak orang-orang yang punya gelar ditamatkan. Soal berkualitas atau tidak, biarlah itu nanti. Bukan seperti itu. Karena Convention justru menginginkan ada orang-orang yang kelihatan dari daerah itu yang betul-betul bisa membangun daerah itu, termasuk di dalamnya gereja. Jadi karena itu bagaimana soal kualitas, bagaimana juga mempersiapkan fasilitas tentu tidak harus yang mewah, tetapi memang betul-betul yang up to date. Tentu ini yang juga harus menjadi perkumpulan dunia pendidikan gereja. Bagaimana diperlengkapi dengan sebaik-baiknya, dan yang utama juga seperti berkali-kali Convention katakan, bagaimana mereka hidup dengan nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai spiritualitas yang baik. Itu tujuan dari sekolah-sekolah gereja, supaya mereka bertumbuh dalam iman. Dan memang ketika mereka mulai membangun, baik itu di Parausorat, orang-orang mengirim anaknya sekolah ke sana karena yang mengajar itu para misionaris, para pendeta. Jadi tanda petik terjamin mereka menjadi orang-orang yang lebih baik. Jadi ini yang bisa saya sampaikan Pak Ketua dari sisi pendidikan, bagaimana Convention telah betul-betul memberikan warisan
yang sangat baik bagi gereja-gereja khususnya kita yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih.